Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, teman-teman, dimanapun kalian berada. Di sini aku mau mempresentasikan duta besar kami dari Laboratorium Statistik dan Manajemen Industri Simulasi Komputer 2026 dengan judul Analisis Simulasi Sistem Diskrit Produksi Rak Vertikal Hidroponik di PT BSI Makmur Jaya dengan software Flexim dari kelompok 115 sesi Kamis. Di sini aku akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Krisna Dinugraha dengan NPM 240 320 10177 dan partner saya. eh di sini ada pendahuluan ya teman-teman. Simulasi merupakan metode penting dalam perancangan sistem produksi karena mampu menggambarkan kondisi sistem diterapkan secara nyata sehingga perusahaan dapat mengembalikan keputusan yang lebih efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan simulasi diskret dengan bantuan software Flexim untuk menganalisis sistem produk rak hidroponik pada PT BSI Mapur Jaya. Proses produksi meliputi penerimaan bahan baku pemotongan, pipa PVC, dan rangka besi, pembuatan lubang lead pot, perakitan rak, pemasangan pompa dan saluran air, hingga pengemasan produk jadi. Dalam proses produksi masih ditemukan permasalahan seperti antrean, bottleneck, idle time, dan ketidakseimbangan kapasitas antara stasiun kerja yang menyebabkan keterlambatan produksi dan menurunnya efisiensi operasional. Oleh karena itu, simulasi dilakukan untuk mengetahui utilitas resource, waktu proses, jumlah output produksi, serta mengidentifikasi stasiun kerja yang mengalami bottleneck. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan rekomendasi perbaikan sistem produksi agar aliran produksi menjadi lebih lancar dan efektif dan efisien, serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya perusahaan. Di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah di sini dalam penelitian ini meliputi bagaimana memodelkan sistem produksi rak hidroponik pada BSI Makmur Jaya menggunakan metode simulasi sistem diskrit berbasis software Flexim untuk menggambarkan kondisi operasional perusahaan. Bagaimana menganalisis kondisi idle processing dan blockade terhadap utilitas resource, waktu proses, dan output produksi pada setiap tahapan produksi. Serta bagaimana menentukan usulan perbaikan sistem produksi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi rak hidroponik. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk memodelkan sistem produksi rak hidroponik pada PT PSI Makmur Jaya yang menggunakan software Flexim agar kondisi operasional sistem produksi dapat digambarkan secara virtual dan sistematis, menganalisis kinerja sistem produksi berdasarkan waktu proses, utilisasi resor, total waktu dalam sistem, dan output produksi yang dihasilkan, serta memberikan rekomendasi perbaikan sistem produksi untuk meningkatkan efektivitas operasional, kelancaran aliran produksi, dan efisiensi penggunaan sumber daya perusahaan. Di sini ada manfaat dan asumsinya. Untuk manfaatnya sendiri, memberikan gambaran mengenai kondisi sistem produksi rak hidroponik melalui pemodelan simulasi menggunakan software Flexim, sehingga perusahaan dapat memahami aliran proses produksi secara lebih detail, membantu perusahaan dalam mengevaluasi utilisasi resource, waktu proses, dan kapasitas produk sebagai dasar pengambilan keputusan untuk meningkatkan efisiensi operasional serta memberikan kontribusi akademis berupa penerapan metode simulasi komputer dalam menyelesaikan permasalahan operasional pada dunia industri. Untuk asumsi sendiri, asumsi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh mesin, peralatan, dan fasilitas produksi rak hidroponik diasumsikan berada dalam kondisi normal dan dapat beroperasi dengan baik selama simulasi berlangsung. Waktu proses pada setiap stasiun kerja dianggap stabil dan mewakili kondisi operasional perusahaan yang sebenarnya. Selain itu, ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, dan aliran proses produksi diasumsikan berjalan lancar tanpa gangguan teknis.
dan aliran produksi diasumsikan tanpa gangguan teknis, keterlambatan material, maupun perubahan metode kerja selama simulasi dilakukan. Untuk tinjauan pustaka di sini ada sistem. Sistem merupakan sekumpulan elemen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk menciptakan tujuan tertentu melalui prosedur yang struktur. Setiap elemen dalam sistem memiliki fungsi dan tugas masing-masing dan bekerja secara terarah. Yang kedua, pemodelan. Pemodelan merupakan metode untuk memastikan sistem atau proses nyata dalam bentuk yang lebih sederhana agar mudah dipahami, dianalisis, dan dipelajari. Untuk 2.3 simulasi, simulasi merupakan metode yang digunakan untuk menjadi perilaku atau operasi suatu sistem nyata melalui model tertentu guna memahami, menganalisis, dan memprediksi kondisi sistem. Untuk 2.4, sistem simulasi diskrit. Sistem simulasi diskrit merupakan metode simulasi yang menggambarkan perubahan kondisi sistem berdasarkan kejadian tertentu pada interval waktu tertentu dan tidak berlangsung secara terus-menerus. Pendekatan ini banyak digunakan pada sistem manufaktur, antrian, dan perpindahan material karena mampu menggambarkan aliran proses secara lebih realistis. Simulasi diskrit dengan pendekatan diskrit event simulation test dapat membantu perusahaan dalam menganalisis utilitas fasilitas, waktu proses, waktu tunggu, dan kondisi bottleneck, serta efisiensi sistem operasional secara lebih detail dan terstruktur. Untuk 2.5 yaitu Flexing. Flexing merupakan perangkat lunak simulasi berbasis discrete event yang digunakan memodelkan dan menganalisis untuk meningkatkan kerja sistem produksi maupun logistik. Flexing memungkinkan pengguna membuat representasi visual dalam sistem yang nyata sehingga pengujian dapat dilakukan tanpa mengganggu operasional sebenarnya. Software ini dilengkapi fitur visualisasi 3D, analisis statistik, dan pengujian berbagai skenario yang membantu perusahaan mengidentifikasi bottleneck, mengevaluasi efisiensi sistem, serta mendukung proses pengambilan keputusan secara lebih akurat. Untuk 2.6, 2.7, dan 2.8, aktivitas Castle Diagram. Aktivitas diagram merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek dan aktivitas dalam suatu sistem secara sistematis. ACD menunjukkan siklus aktivitas karena kondisi aktif dan pasif antrian sehingga hubungan antara komponen setiap dapat dipahami dengan lebih mudah. Dan 2.7 fishbone diagram. Fishbone diagram atau diagram Iskawa merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi akar penyebab suatu masalah secara sistematis. 2.8 Metode verifikasi dan validasi model simulasi merupakan tahapan penting dalam simulasi untuk memastikan bahwa metode dan model yang digunakan sesuai dengan kondisi nyata serta layak digunakan dalam analisis. Verifikasi dilakukan untuk memastikan metode berjalan sesuai rancangan dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Sedangkan validasi bertujuan untuk memastikan bahwa model simulasi mampu merepresentasikan sistem yang secara akurat. 2.9 Penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar teori dan referensi dalam menganalisis sistem produksi menggunakan simulasi diskrit berbasis Flexim. Di sini ada desain perusahaan. Untuk desain perusahaan sendiri, perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis di Indonesia dan didirikan pada 1983 dengan kantor pusat di Ngawi. Perusahaan ini penghasilan berbagai produk pertanian seperti benih jagung hibrida, benih padi, benih dekura, pupuk, pestisida, herbisida, fungisida, insektisida, serta alat pertanian dan perlengkapan budidaya modern seperti rak hidroponik. Untuk visi perusahaan sendiri, visinya menyediakan bahan pangan dunia yang berkembang melalui peningkatan kualitas pertanian, inovasi, dan teknologi modern. Perusahaan ingin menjadi perusahaan agribisnis yang mampu membantu meningkatkan hasil produksi pertanian nasional maupun internasional, memperluas jaringan usaha dan pemasaran, kepercayaan pelanggan melalui mutu produk dan pelayanan, serta mitra utama petani dalam mendukung pertanian modern yang berkelanjutan. Misi PT BSI menyediakan produk, teknologi, dan dukungan inovatif untuk membantu petani meningkatkan produktivitas melalui benih, pupuk, pestisida, dan perlengkapan pertanian berkualitas tinggi.
perusahaan terus melakukan penelitian dan pengembangan produk, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, menjelaskan usaha secara profesional dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membelah jaringan distribusi guna mendukung perkembangan pertanian modern di Indonesia. Untuk logo perusahaan sendiri, dalam bidang agribisnisnya, dengan simbol tanaman yang menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan pertanian. Warna hijau mengembangkan kesuburan, keseimbangan, dan hubungan perusahaan dengan alam pertanian, sedangkan warna merah mengembangkan semangat, keberanian, dan komitmen perusahaan dalam menjalankan usaha. Logo tersebut mencerminkan fokus perusahaan pada pengembangan produk pertanian berkualitas dan dukungan terhadap pertanian modern yang berkelanjutan di Indonesia. Untuk desain sistem produksi rak vertikal pada PT Semanggur Jaya dimulai dari penerimaan bahan baku seperti pipa PVC, rangka rak, pompa air, selang, netpot, dan komponen pendukung lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan penyimpanan dan pemeriksaan bahan baku untuk memastikan kualitas material. Proses produksi meliputi pembuatan desain dan pola hidroponik, pengukuran pipa dan rangka, pembuatan pipa PVC, pembuatan lubang netpot, perakitan rangka, rangka hidroponik, pemasangan jalur aliran nutrisi, pemasangan pompa dan selang, penyambungan dan penguncian komponen, hingga pembersihan dan pengecekan produk. Akhir sistem produksi ini menghasilkan beberapa varian produk seperti rak hidroponik PVC 2 tingkat, rak hidroponik PVC 3 tingkat, rak hidroponik mini balkon, rak hidroponik portable, dan rak hidroponik sistem NFT dengan pembagian tugas yang dilakukan oleh 20 karyawan pada setiap stasiun kerja agar alur produksi berjalan secara sistematis dan terstruktur. Untuk data asumsi simulasi, pengumpulan data dilakukan observasi langsung pada produksi rak vertikal hidroponik dan di PT-PT Semanggur Jaya yang berasingkan di Surabaya ataupun di Shanghai selama jam operasional berlangsung. Data yang dikumpulkan meliputi waktu proses kerja, urutan aktivitas, layout lantai kerja, dan material handling. Sebagai dasar pembuatan model simulasi menggunakan software FlightSim. Sistem produksi terdiri dari 10 aktivitas kerja dan dengan 10 kali penguatan waktu proses. Pada setiap aktivitas seperti pembuatan desain, pengukuran pipa, pembuatan pipa PVC, pembuatan lubang netpot, perakitan rangka, pemasangan jalur nutrisi, pemasangan pompa dan selang, penyambungan komponen, pembelian produk, dan pemasangan seluruh komponen rak. Sistem produksi berjalan selama 8 jam kerja per hari dengan dukungan 20 karyawan serta menggunakan berbagai bahan baku seperti pipa PVC, sambungan pipa, rangka besi, pompa air, netpot, selang air, lem pipa, dan bahan kemasan. Simulasi dilakukan dengan asumsi seluruh mesin, fasilitas produk, bahan baku, dan tenaga kerja berada dalam kondisi normal sehingga model simulasi mampu menggambarkan kondisi operasional perusahaan secara representatif. Di sini ada datanya, mulai data waktu pembuatan desain pola rak hidroponik sampai data waktu pemasangan jalur aliran nutrisi. Dan terakhir hingga 3.10 yaitu data waktu pemasangan dan pengencangan seluruh komponen rak. Di sini ada tahap penelitian, yaitu mulai studi literatur, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, identifikasi, asumsi-asumsi. Dan di sini ada pengumpulan data. Yang pertama ada data waktu proses kerja, data waktu urutan aktivitas, data layout pada lantai kerja, data material handling, pengolahan datanya yaitu simulasi diskrit, dan softwarenya FlightSim. Di sini ada verifikasi, validasi, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran dan selesai. Di sini akan dilanjutkan partner saya. Kemudian ini selanjutnya akan dalam model konseptual, terutama ada activity cycle diagram. Nah, model proses simulasi menggambarkan alur produksi rak hidroponik mulai dari dagangan bahan baku hingga pengiriman produk jadi. Nah, proses dimulai dari pembuatan desain dan pola rak. Pengukuran serta pemotongan dibagi pembuatan lubang repot hingga perakitan rangka rak. Selanjutnya dilakukan pemasangan jalur nutrisi, pompa, dan selang. Kemudian menyambungkan serta pengujian komponen arak. Setelah itu produk melalui tahap pembersihan, pengecekan kualitas, dan pengencangan komponen sebelum siap dikirim. Pada setiap tahapan terdapat kondisi wait yang menunjukkan waktu tunggu atau antrean proses.
Nah, model konseptual ini digunakan sebagai dasar pembuatan simulasi pada software flagship untuk menganalisis performa produksi, mitigasi sumber daya, dan potensi bottleneck yaitu sistem produksi. Nah, ini. Kemudian ada model simulasi software. Nah, gambar di atas memberikan model simulasi sistem produksi rak hidroponik yang dirancang menggunakan software flagship. Proses simulasi dimulai dari keterangan bahan baku yang bergerak secara peruntukan menuju setiap stasiun kerja sesuai alur produksi. Tahapan proses meliputi model desain, pola rak, ukuran, serta pemotongan pipa PVC, pembuatan lubang net code, hingga perakitan rangka rak. Selanjutnya dilakukan pemasangan jalur berisi, pompa, dan selang. Serta penyambungan dan pengujian komponen rak. Nah, produk kemudian melalui tahap pembersihan dan pengujian kualitas sebelum dilakukan pemasangan serta pengecekan komponen sebagai tahap akhir. Model simulasi ini menggambarkan aliran material dan aktivitas produksi dengan pola flow shop untuk menganalisis waktu proses, jumlah produksi, nilai work in process, potensi, antrian, dan bottleneck setiap stasiun kerja. Kemudian ada verifikasi dan validasi. Nah, verifikasi dilakukan untuk memastikan model simulasi vaksin telah dibangun dengan logika yang benar dan dapat dijalankan tanpa kesalahan. Berdasarkan hasil running, output console system, dan compare console tidak menunjukkan adanya error sehingga model simulasi produksi dinyatakan telah memenuhi tahap verifikasi dan dapat dilanjutkan ke tahap validasi. Dan di sini ada validasi. Validasi merupakan proses untuk memastikan bahwa sistem, model, atau metode yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kenyataan, tujuan, dan kebutuhan pengguna. Hasil terbaik di distribution menunjukkan seluruh model memperoleh evaluasi good yang mengindikasi bahwa distribusi mampu merepresentasikan data dengan baik dan tidak menyimpang jauh dari pola asli. Dan ini ada output simulasi dashboard working process. Nah, berdasarkan output dashboard BIP ini pada modul simulasi produk hidroponik di PTBC Jaya diketahui bahwa setiap tahapan produksi memiliki rata-rata BIP yang berbeda. Nilai BIP terdiri pada proses pengiriman sebesar 0,9, begitu proses pemasangan sebesar 0,97, serta proses pemotongan desain dan pola rak sebesar 93, kemudian proses pemotongan sebesar 90, dan kemudian lubang sebesar 87. Nah, proses penyambungan dan pengujian komponen rak memiliki BIP sebesar 0,75, pengukuran pipa dan rak. Sementara itu proses pembersihan dan mengecekkan minimal itu terkena yaitu 0,29, sedangkan pada tahap kedatangan bahan baku nilai BIP sebesar 0,00 yang menunjukkan tidak adanya penumpukan bahan baku. Nah, secara keseluruhan hasil BIP menunjukkan sistem produksi telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat beberapa stasiun dengan tingkat penumpukan yang lebih tinggi sehingga berpotensi menjadi bottleneck. Dan di sini audit simulasi state bar. Nah, sistem audit state bar di simulasi menggunakan software flexing diketahui bahwa setiap stasiun kerja pada sistem produksi rak hidroponik di PT Besi Merkursa yang memiliki kondisi idle, processing, blocked, dan generating yang berbeda. Ada proses kemudian desain dan pola rak, pengukuran pipa, dan rangka pengukuran PVC, pembuatan report nekot, hingga perakitan rangka rak. Kondisi processing lebih dominan dibandingkan idle, sehingga menunjukkan aktivitas produksi berjalan cukup aktif selama simulasi. Nah, selain itu, pada proses perakitan rangka rak terdapat sedikit kondisi blocked yang mengindikasikan adanya potensi keterlambatan permintaan produk ke stasiun kerja berikutnya. Sementara itu, tahap perjalanan bahan baku berada pada kondisi generating karena berfungsi sebagai sumber masuknya entitas ke dalam sistem simulasi. Nah, secara keseluruhan, hasil simulasi menunjukkan bahwa memanfaatkan sumber daya pada sistem produksi telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat waktu tunggu dan potensi antrean pada beberapa tahapan proses produksi. Dan di sini ada diskon diagram yang mana itu ada main, itu di sini kurangnya itu ada contoh operator yang kurang dan namanya itu misalnya contoh operator, kemudian mesin, waktu itu lama dan eh, perbaikannya itu preventive maintenance, kemudian ada environment yaitu
kekurangannya layout kurang optimal, perbaikannya itu layout produksi, kemudian metode terjadi bottleneck dan perbaikannya pengembalian persediaan. Nah, berdasarkan hasil analisis Cisco diagram, tingginya idle time pada proses produksi rak hidroponik disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu aspek man, machines, methods, dan environment. Nah, pada aspek man, idle time terjadi karena jumlah operator yang kurang serta penyesuaian jumlah operator yang belum optimal sehingga pembagian menjadi tidak seimbang dan menyebabkan keterlambatan proses produksi. Pada aspek mesin, buku satu mesin yang lama serta kegiatan preventive maintenance menyebabkan produksi sering mengalami cedera sehingga utilisasi mesin menjadi kurang maksimal. Selanjutnya pada aspek metode menjadi terjadi bottleneck pada alur produksi dan pengendalian persediaan yang kurang efektif, menghambat pelanggaran proses serta memindahkan waktu tunggu antar produktivitas. Sementara itu pada aspek environment, layout produksi yang kurang optimal serta perlunya perbaikan layout area produksi menyebabkan perpindahan material dan alur kerja menjadi kurang efisien sehingga memperbesar idle time pada proses produksi rakit. Dan di sini ada kesimpulan dan saran. Yang pertama itu kesimpulannya. Yang pertama, sistem produksi rakit hidroponik di PT Bising Umut Jaya berhasil dimodelkan menggunakan software FlexSim sehingga mampu menggambarkan kondisi operasional produksi secara virtual dan sistematis sesuai kondisi nyata perusahaan. Nah, model simulasi disusun berdasarkan alur proses produksi mulai dari penilaian bahan baku hingga pembersihan dan mengerjakan produk akhir. Berdasarkan hasil pengolahan data, proses pembuatan desain dan pola rakit hidroponik memiliki rata-rata waktu proses tertinggi sebesar 8,2 menit, diikuti proses pembuatan pipa PVC dan perakitan rangka hidroponik sebesar 7,9 menit. Sementara itu, pemasangan pompa dan selang ambil jatah waktu 5 menit, pemasangan aliran nutrisi sebesar 4,5 menit, dan proses pembersihan serta pengerjaan produk memiliki rata-rata waktu terkena sekitar 30 menit. Dan hasil analisis dashboard PIB menunjukkan bahwa beberapa strategi kerja mengalami pertumbuhan proses yang lebih tinggi dibanding proses lainnya. Nah, PIB tertinggi pada proses dan desain dan pola hidroponik sebesar 0,9 yang menunjukkan adanya antrean mutu pada stasiun tidak tersebut. Selain itu, proses pipa pemotongan pipa PVC dan perakitan rak hidroponik juga memiliki nilai PIB yang cukup tinggi, sehingga menunjukkan aktivitas produksi yang lebih padat dibandingkan stasiun kerja lainnya. Kondisi tersebut mengindikasikan masih terdapat antrean proses yang dapat mempengaruhi tataran aliran produksi secara keseluruhan. Dan yang ketiga ada uh, sebagian besar stasiun kerja memiliki persentasenya ideal yang lebih tinggi dibandingkan processing. Kondisi ini mengindikasikan bahwa utilasi resource pada sistem produksi masih belum optimal dan masih terdapat potensi bottleneck pada beberapa proses produksi. Oleh karena itu, diperlukan usul perbaikan seperti line balancing, optimasi bottleneck, dan perbaikan layout produksi, serta pengaturan jumlah operator agar waktu idle time itu dapat dikurangi dan performa sistem produksi menjadi lebih efektif secara efisien. Dan di sini yang terakhir ada saran. Nah, yang pertama, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model simulasi dengan menambahkan analisis kapasitas mesin dan kapasitas operator agar hasil simulasi lebih detail dan mendekati kondisi nyata perusahaan. Kemudian kedua, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan analisis produktivitas dan utilasi resource pada setiap stasiun kerja sehingga tingkat efisiensi proses produksi dapat dianalisis secara lebih mendalam. Dan yang ketiga dan terakhir, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pengujian beberapa skenario perbaikan seperti pengembangan line balancing, koordinasi bottleneck, dan pengambilan jumlah operator untuk mengetahui skenario terbaik dalam meningkatkan performa sistem produksi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya bisa ke sesi running software.
Jadi yang pertama, ini mulai dari ini, ini, ini,
Kalau udah semuanya kita tambahin operator sesuai dikasih masukin nilai yang baik 24. Kalau dalam konfigurator kita langsung buka, tambahin ini connect object. Connect object ini kalau yang itu untuk uh, ini orang ini naik. Oh, eh, ini mencoba apa dan langsung uh, menyesuaikan delapan jam berarti
berapa detik? Lima, ini lagi, Gambiro. Sesi masukkan data, kita langsung ke statistik.
Data kalian untuk Excel, analyze, berdata, bagi data, play, STM, ya, model, seperti lagu dan oke aja untuk application, di integration, dan reflection, dan pakai ini copy, ya, ya, itu, coba ke flexing lagi, dua kali, ganti di uh, process time. Ini hapus, ini upload lagi, baik, nanti akan keluar tadi, live, data, yang terdata, edit, master, lagu depan lanjut bagian yang komisi marketing tekstur ini dia oke mungkin mungkin jawabannya kayak tadi ya terus jawabannya lalu lagi terus tiga live kopi karena tadi lebih
Nah, oke, nah, sesuai gitu.
Video gak usah suwe-suwe gak sih? Wes, nek kene 24 menitan. Nanti kalau Tak terus nada iki. itu sudah selesai, mungkin kita bisa langsung cek Facebook jika ada yang error. Ini tidak ada apa-apa di Outlook Console, tidak ada. Kalau ada semua, kita bisa reset dulu, kemudian di satu betul, maka ini proses dan desktop bisa kalau sudah semua kita langsung bikin dashboard. Dashboard itu di ini dashboard yang kita milih yang pertama itu eh, average average rate ini dan tambah objek semua terus yang terakhir itu ada bank eh, it bikin stage bar sama blockchain dan shops proses itu proses dan kita ambil yang ini udah yang itu processing sama blok aja yang lainnya sudah dihapus. Baik,
Semua dari awal sampai akhir ini saja untuk sesi running jikalau kelompok kita ada salah atau jika ada ingat suara gua no Apa? suara no suara. Oh, no, no, no. Nah, No, no. Aman, baik aman. mungkin saja sesi running kelompok kita jikalau ada salah atau salah gerakan atau salah apa ya, ya salah apapun mohon maaf. Ini dari kelompok 105 izin pamit terima kasih.